Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9. Kita ketemu lagi di pelajaran seni budaya, masuk ke pertemuan yang ketiga pada hari ini. Anak-anak ibu, disiapkan buku catatannya. Mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita belum ada buku LKS, jadi tolong disiapkan buku catatannya, karena nanti di akhir akan ada tugas yang akan Ibu sampaikan. Oke, anak-anak Ibu, kita lanjut ke materi yang berikutnya, masih tentang bagaimana cara melukis. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan teknik melukis secara sederhana. Oke, seni lukis memiliki perjalanan yang sangat panjang, jadi orang dari zaman dahulu pun sudah mengenal yang namanya teknik melukis. Lahirnya peradaban selalu diiringi dengan adanya seni lukis di dalamnya. Jadi setiap peradaban, bahkan dari zaman prasejarah, itu sudah ada teknik melukis gitu ya. Jadi orang-orang sudah mengenal ilmu seni lukis ini bahkan dari zaman masa purba dulu. Tentu saja setiap masa dan era atau setiap bagian periode masa, seni lukis berkembangnya sesuai dengan kebutuhan dan fungsi tertentu yang bertolak dari kultur. Kultur itu maksudnya kebudayaan ya, dan apa yang sedang terjadi pada masa itu. Jadi kalau misalkan lukisan pada masa purba sama lukisan pada saat ini pasti berbeda, gitu lah. Nah, inilah yang menjadikan seni lukis berkembang menjadi beberapa aliran. Begitu pula dalam teknik pembuatannya yang terus mengalami evolusi atau mengalami perubahan. Dan tentu saja teknik yang berbeda akan menghasilkan karya yang berbeda juga. Nah, ini adalah teknik yang bisa kita lihat, nanti bisa dipilih mau pakai teknik apa saat praktek melukis. Yang pertama, namanya teknik akuarel. Teknik melukis ini menggunakan cat air. Gambarnya kamu bisa lihat di samping ya. Ini adalah gambar lukisan menggunakan teknik akuarel. Dengan sapuan warna yang tipis sehingga nuansa transparan menjadi ciri khas dalam lukisannya. Cat yang digunakan juga harus diperhatikan. Biasanya menggunakan cat yang sedikit encer untuk pilihan terbaik dan menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan. Ini jadi pakai cat air ya ini bikin lukisannya, tapi menggunakan teknik sederhana gitu ya. Jadi tipis aja cukup, nggak usah terlalu tebal sehingga menghasilkan lukisan yang bagus. Yang kedua namanya teknik plakat. Teknik plakat memberikan kesan yang colorful atau full warna dalam lukisannya. Komposisi cat yang digunakan pun berbeda dengan teknik akuarel yang sedikit encer. Dalam cat plakat yang digunakan harus cat yang kental dan dengan sapuan yang tebal. Jadi kalau cat air atau teknik akuarel, cat airnya masih dicampur air. Tapi kalau teknik plakat, dia itu langsung pakai yang gelnya itu ya. Jadi dia pakai tangan, cara ngelukisnya nggak lagi pakai kuas ya. Teknik lukis plakat seringkali digunakan oleh pelukis profesional dengan tujuan menghasilkan lukisan yang mempesona dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Artinya kalau dijual harganya mahal, ya. Nah, ini contoh lukisannya, ya. Ini aslinya timbul ya karena ini gambar ya, bukan asli. Jadi seperti ini modelnya kurang lebih. Lanjut yang ketiga namanya teknik pointillis, yaitu teknik yang lebih sulit daripada teknik akuarel dan teknik plakat ya. Cara kerjanya menggunakan titik-titik untuk menghasilkan sebuah lukisan tertentu, tentu saja membutuhkan kesabaran ekstra dalam pembuatannya. Dalam teknik ini, gradiasi warna menjadi pilihan para pelukis kebanyakan untuk mengatur gelap terangnya lukisan. Ini jadi titik-titik nih bikinnya, bukan pakai garis ya. Jadi perpaduan antara titik dan garis ringan ya. Nah, ini kayak bikin gajah. Jadi yang dibikin garis tuh hanya belalai gajahnya, rangka gajahnya gitu ya, rangka untuk menggambar gajahnya. Nah, selebihnya itu diisi dengan titik-titik ya sampai terlihat seperti warna. Nah, ini namanya teknik pointillis. Yang selanjutnya teknik spray. Nah, ini yang paling mudah. Teknik satu ini biasanya digunakan untuk membuat lukisan grafiti di tembok-tembok jalan. Kamu sekali lihat ya,
kerajinan tangan anak jalanan, biasanya kayak gitu. Hal ini dikarenakan teknik spray sendiri merupakan teknik melukis yang menghasilkan sebuah lukisan dengan cara disemprot pakai pilok biasanya gitu ya. Teknik spray sendiri dikenal menghasilkan lukisan yang halus dan tampak lebih visual. Jadi lukisannya tuh kayak beneran gitu ya. Nah, ini kamu bisa lihat contoh lukisannya. Biasanya bisa berupa grafiti tulisan, bisa juga gambar yang menandakan pujian atau kayak sayang alam ya, pokoknya yang di tembok-tembok jalan biasanya, gitu ya, pinggir jalan. Yang selanjutnya teknik tempera atau tempahan gitu ya, tempera. Teknik melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekat yang biasa dikenal dengan teknik tempera. Jadi teknik tempera itu pakai kuning telur. Jadi di cat airnya itu dicampur dengan kuning telur. Tujuannya apa? Kuning telur itu bisa membuat rekat warna pada gambarnya tadi, ya. Nah, media yang sering digunakan dengan menggunakan teknik ini ialah kayu dan tembok. Dengan teknik tempera sendiri pernah mencapai masa jayanya pada tahun 1200 sampai 1500 Masehi. Dengan menghadirkan Duccio dan Simon Martini sebagai seniman yang identik menggunakan teknik ini. Kalau yang paling sering dilihat mungkin lukisan Mona Lisa. Nah ya, lukisan yang perempuan tidak pakai kerudung, perempuan Eropa yang fotonya sering dijadikan lucu-lucuan gitu ya di Instagram. Nah, ini contoh lukisan tempera nih. Ya. Jadi warnanya itu kemudian perpaduan warnanya seperti lukisan hidup. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena dia direkat warnanya itu benar-benar merekat ya. Nah, anak-anak ibu, itu tadi yang tempera adalah teknik yang terakhir. Untuk tugasnya adalah kemungkinan minggu depan ibu akan menjelaskan teknik cara melukisnya gitu ya. Nah, mulai dari sekarang silakan dibuat dipikirkan kamu mau melukis apa, kemudian mau menggunakan teknik yang mana. Jadi nanti ketika praktek melukis kamu sudah bisa membuat lukisan sendiri. Untuk peralatan, silakan digunakan peralatan yang ada di rumah saja. Ya, jadi tidak perlu memaksakan diri untuk pergi keluar dan membeli peralatan lukisan. Misalkan di rumah ada bekas spidol yang sudah tidak terpakai atau yang sudah kering. Itu bisa dimanfaatkan dengan cara dicabut isinya, kemudian dicelupkan di air. Nanti sudah bisa jadi cat air juga, ya sama aja. Jadi, pesan ibu biasakan untuk memanfaatkan segala yang ada di rumah, agar kamu tetap berada di rumah aja. Nah, untuk latihan soal pada pertemuan kali ini ada 4 soal. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan teknik dalam melukis? Ibu rasa ini nggak perlu dijelasin pun sudah paham. Yang namanya teknik itu adalah cara, strategi, gitu ya. Usaha yang kita lakukan untuk membuat hasil karya kita menjadi bagus. Dalam hal ini lukisan, berarti cara yang kita gunakan untuk melukis. Sebutkan macam-macam teknik melukis yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada 6 teknik yang yang bisa dipilih untuk melukis. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan melukis menggunakan teknik spray? Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini yang terakhir. Kamu harus menuliskan tema lukisan yang akan kamu buat untuk pertemuan berikutnya. Jadi, minggu depan saat praktek kamu sudah tahu akan menggambar apa atau akan melukis apa, ya. Baik anak-anak ibu, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jaga kondisi, meskipun belajar dari jarak jauh, absen, dan tugas bernilai sama. Bagi yang menjawab asal-asalan, maka tidak akan dinilai dan dianggap tidak mengerjakan tugas. Ketemu lagi minggu depan, seperti biasa, jika ada yang belum jelas, silakan japri ibu, nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.